Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita masih akan membahas praktikum riset operasi yang kali ini akan membahas tentang bab persoalan penugasan. Pada bab persoalan penugasan ini ada 4 capaian pembelajaran yang diharapkan diperoleh oleh mahasiswa setelah menonton atau mengikuti tutorial pada video ini. Yang pertama, kita punya landasan teori, yaitu persoalan penugasan merupakan bentuk khusus persoalan transportasi. Tujuannya adalah menugaskan semua sumber yang ada untuk ditugasi mengerjakan tugas yang ada. Prinsip dari persoalan penugasan hampir sama dengan persoalan transportasi, yaitu terdapat sumber dan tujuan pendistribusian. Ada 2 asumsi dalam persoalan penugasan ini. Yang pertama yaitu setiap petugas dapat menyelesaikan semua tugas, tetapi petugas hanya boleh menyelesaikan satu tugas. Jadi satu petugas hanya mempunyai satu job. Kemudian yang kedua adalah setiap tugas dapat diselesaikan oleh semua petugas, tetapi setiap tugas hanya boleh dikerjakan oleh satu petugas. Jadi pada intinya asumsi yang kita perlukan adalah satu orang atau satu petugas menyelesaikan atau bisa ditempatkan dalam satu tugas atau satu job. Yang pertama kita punya fungsi tujuan, yaitu dapat memaksimumkan atau meminimumkan nilai Z. Dengan M di sini menunjukkan jumlah petugas dan N-nya adalah tugas atau job-nya. Di sini fungsi batasan untuk petugas adalah X11 ditambah sama X1N harus kurang dari sama dengan 1. Karena tadi satu petugas untuk satu tugas. Ini sama untuk yang batasan untuk tugas juga. Jumlah petugas harus sama dengan jumlah tugas. Namun dalam dunia nyata hal tersebut jarang tercapai. Oleh karena itu, untuk mengatasi persoalan tersebut, apabila jumlah petugas lebih sedikit daripada jumlah tugas, maka perlu ditambahkan petugas semu. Apabila jumlah tugas lebih sedikit daripada jumlah petugas, maka perlu ditambahkan tugas semu. Kontribusi petugas semu dan tugas semu adalah 0. Nah, kita lihat contohnya. Di sini di tabel 71 kita mempunyai persoalan. Di sini ada petugas atau orang ABC dan ada 3 job atau tugasnya. Dengan nilai di sini ada 574 merupakan biaya penugasan dalam $1.000. Nah, kita akan menentukan penugasan dari 3 job ke 3 orang tersebut, di mana setiap orang hanya menangani satu job. Kemudian kita akan cari petugas atau orang mana yang sesuai dengan job mana agar diperoleh biaya yang seminimal mungkin. Kita biasa menggunakan Excel dulu. Di sini kita buat, ini ada job 1, job 2, job 3. Kemudian di sini ada petugas atau orang A, orang B, dan orang C. Ini kita entrykan nilai-nilai yang tadi di sana. Ada 5, 7, 4. Ini merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam mendistribusikan atau menempatkan petugas-petugasnya ke dalam tugas-tugas yang tepat. Dan harapan nanti akan diperoleh biaya yang paling minimum. Kemudian kita copy ini saja, kita buat tabel dulu aja. Kita kopikan di sini. Nah, ini kita kosongkan karena ini akan diisi orang A harus berada di job yang mana. Kemudian kita tambahkan di sini ada kolom supply dan kolom job. Kemudian barisnya kita tambahkan adalah demand dan job juga. Kemudian total biaya yang kita cari. Oke, di sini kolom supply tadi syaratnya di batasan kita adalah setiap orang hanya akan mengerjakan satu job. Di demand-nya juga satu job hanya akan dikerjakan oleh satu orang. Sedangkan di sini, saya ulangi, kolom supply menunjukkan bahwa jumlah orang A, B, dan C yang harus ada di job 1, 2, atau 3. Jumlah orang yang tersedia harus sama dengan 1.
Artinya satu orang hanya boleh berada pada satu job. Kemudian kolom job ini menunjukkan jumlahan setiap orang di ketiga job. Isian di kolom ini harus sama dengan kolom supply. Berarti di sini kolom job di sini nilainya harus sama dengan isian di kolom supply. Berarti di sini job adalah sum dari job 1 sampai job 3 untuk orang yang A. Nah, ini kita drag aja ini sama. Jadi yang di sini job di sini menunjukkan jumlah orang di setiap job. Artinya isian di sini harus sama dengan demand-nya. Kita sum dari kita drag saja. Kemudian di total biaya di sini menunjukkan jumlah seluruh biaya yang diperoleh dari penugasan orang A, B, dan C untuk job 1, 2, dan 3. Sehingga rumusnya kita tuliskan sum product dari biaya-biaya kita dikalikan dengan, nah ini mau ditugaskan di mana orang-orangnya. Oke. Setelah itu kita biasa klik data, solver. Kemudian di sini set objektifnya adalah total biaya yang akan kita cari. Kita pilih yang minimumkan karena meminimumkan biayanya. Kemudian changing variabelnya kita pilih yang ini, orang A, B, C mau ditugaskan di mana. Kemudian di constraint-nya kita pilih batasan yang pertama adalah D7 sampai D9 ini harus nilainya adalah biner. Nah, nilainya adalah biner. Oke, kemudian kita tambah di sini kolom supply harus sama dengan kolom job. Oke. Yang ketiga adalah kolom demand harus sama dengan kolom job. Nah, ini dicentang, kemudian kita pilih yang simplex LP. Coba kita lihat di sini. Lihat di sini reportnya. Nah, sini. Diperoleh biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menempatkan ketiga petugas atau orang tadi ke dalam ketiga job atau tugasnya sebesar $10. Nah, di sini kita lihat orang A. Dia akan ditempatkan di job ketiga. Kemudian orang B, dia akan ditempatkan di job pertama. Dan orang C, dia akan ditempatkan di job kedua. Dari penempatan-penempatan ini tadi diperoleh total biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan sebesar $10. Atau 10.000, tadi dalam ribuan berarti $10.000. Nah, karena jumlah petugas sudah sama dengan jumlah tugasnya, sehingga tidak memerlukan petugas atau tugas semu lagi. Masing-masing sudah satu orang atau satu petugas untuk satu job. Oke, kita buka R-nya sekarang. Nah, kita akan coba di sini. Yang pertama kita membutuhkan package-nya adalah LPsolve. Yang pertama kita akan set up cost matrix, tadi matriks biayanya, matriks 7 3 6 dengan jumlah barisnya tadi adalah 3. Nah, tadi saya tuliskannya berarti berdasarkan baris by row-nya true.
Langsung kita cari final value-nya. Sini saya menggunakan LP assign. Perintahnya adalah lp.assign, terus kita lihat dulu di sini. Kita run dulu. Di sini tadi matriks-matriksnya sama dengan yang tadi di tabel 71. Kita butuhnya apa saja di sini. Ya, di sini kita butuh ada cost matriksnya, matriks biayanya, kemudian direction-nya, ada pre-solve-nya, compute sense, dan seterusnya. Nah, di sini kita cost matriksnya adalah tadi matriks biaya kita, cost matriks, kemudian sama dengan cost matriks kita, kemudian direction kita adalah meminimumkan. Oke, kita run. Kemudian kita panggilkan dari LP assign ini, kita akan mencari solusinya. Kita ambil yang solution di sini, kemudian berapa biaya yang dikeluarkan, kita ambil yang objective value. Di sini dari output ini, ini tadi menunjukkan orang A, B, C. Untuk barisnya, kolomnya adalah job 1, job 2, dan job 3. Orang A dia akan ditempatkan di job 3. Orang B akan ditempatkan di job 1, dan orang C akan ditempatkan di job 2 dengan biaya minimum yang harus dikeluarkan sebesar $10.000. Nah, tadi sama dengan Excel yang kita punya. Begitu untuk persoalan penugasan. Nanti ketika ada atau misalkan memerlukan petugas semu atau tugas semu, akan kita bahas lebih lanjut lagi. Demikian untuk tutorial pada praktikum hari ini. Silakan Anda ikuti tutorial yang ada dalam video ini. Semoga dapat membantu untuk lebih memahami penerapan atau komputasi persoalan persoalan penugasan dengan menggunakan Excel dan R. Tutup, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.